Selamat datang di channel Zona Pengetahuan Hewan. Kali ini kita akan mempelajari tentang anjing laut. Hewan lincah penguasa laut dingin. Sebelum mulai pembahasan seru kali ini, jangan lupa subscribe ke channel Zona Pengetahuan Hewan. Dengan subscribe, kamu bakal dapat update menarik, unik, dan edukatif seputar dunia hewan. Jangan sampai ketinggalan kisah luar biasa tentang kehidupan hewan di sekitar kita dan seluruh dunia. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share supaya makin banyak orang tahu fakta-fakta hewan yang menakjubkan di perairan es yang membekukan di kutub utara dan selatan, di mana daratan dan lautan bertemu dalam tarian es yang abadi. Hiduplah sekelompok mamalia yang telah mencapai penguasaan yang luar biasa atas lingkungan yang keras ini. Mereka adalah anjing laut, makhluk yang mungkin tampak kikuk dan canggung saat berada di darat, namun berubah menjadi torpedo hidup yang penuh keanggunan dan kecepatan begitu mereka masuk ke dalam air. Dengan mata besar yang ekspresif, kumis sensitif yang bergetar, dan tubuh ramping yang dirancang untuk kehidupan akuatik, mereka adalah simbol ketahanan dan adaptasi di beberapa lingkungan paling ekstrem di planet ini. Mereka adalah pemburu yang terampil, penyelam yang dalam, dan makhluk sosial yang kehidupannya terkait erat dengan ritme pasang surut dan pergerakan es. Dalam episode ini, kita akan menyelami dunia dingin anjing laut untuk mengungkap 10 fakta luar biasa tentang para penguasa laut es yang lincah ini. Fakta pertama, 2 keluarga besar, 2 gaya hidup berbeda. Istilah anjing laut sebenarnya mencakup 2 kelompok utama mamalia laut yang berbeda, yang secara kolektif dikenal sebagai pinipit kaki sirip. Kelompok pertama adalah anjing laut sejati atau anjing laut tanpa telinga famili Phasidae. Ciri khas mereka adalah tidak adanya daun telinga eksternal yang terlihat. Mereka hanya memiliki lubang telinga kecil. Di darat, mereka bergerak dengan cara yang canggung, menggeliat-geliat dengan perut mereka seperti ulat karena sirip belakang mereka tidak dapat ditekuk ke depan. Namun, di air, mereka sangat efisien, mendorong diri mereka dengan gerakan menyamping yang kuat dari sirip belakang mereka. Contohnya adalah anjing laut pelabuhan dan anjing laut gajah. Kelompok kedua adalah anjing laut bertelinga famili Otaridae yang mencakup singa laut dan anjing laut berbulu. Seperti namanya, mereka memiliki daun telinga eksternal yang kecil dan terlihat mereka jauh lebih lincah di darat. Mampu berjalan dengan 4 sirip dengan memutar sirip belakang mereka ke depan. Di air, mereka berenang terutama menggunakan sirip depan mereka yang besar dan kuat, mirip seperti dayung. Fakta kedua, penyelam andal dengan adaptasi fisiologis ekstrem. Anjing laut adalah salah satu penyelam terbaik di dunia mamalia, mampu menahan napas untuk waktu yang lama dan menyelam ke kedalaman yang luar biasa untuk berburu. Anjing laut gajah selatan memegang rekor mampu menyelam hingga kedalaman lebih dari 2000 meter dan menahan napas selama hampir 2 jam. Kemampuan luar biasa ini dimungkinkan oleh serangkaian adaptasi fisiologis yang ekstrem. Sebelum menyelam, mereka akan menghembuskan sebagian besar udara dari paru-paru mereka untuk mengurangi daya apung. Oksigen tidak disimpan di paru-paru, melainkan di dalam darah dan otot mereka. Mereka memiliki volume darah yang jauh lebih besar per kilogram berat badan dibandingkan manusia. Dan darah mereka kaya akan hemoglobin, protein pembawa oksigen. Otot mereka juga dipenuhi dengan mioglobin, protein lain yang mengikat oksigen. Selama menyelam, mereka mengalami respons menyelam. Detak jantung mereka melambat secara drastis dari sekitar 100 detak per menit menjadi hanya 4-15 detak, dan aliran darah dialihkan dari organ-organ yang tidak penting menuju otak dan jantung. Fakta ketiga, kumis sensitif
yang berfungsi sebagai radar. Salah satu alat sensorik anjing laut yang paling penting adalah kumis mereka yang tebal dan kaku, yang disebut vibrissae. Kumis ini jauh lebih dari sekadar hiasan wajah. Mereka adalah sistem deteksi bawah air yang sangat canggih. Setiap kumis dipenuhi dengan ribuan ujung saraf, membuatnya sangat sensitif terhadap getaran sekecil apapun di dalam air. Saat seekor ikan berenang, ia meninggalkan jejak turbulensi hidrodinamik di belakangnya. Anjing laut dapat menggunakan kumisnya untuk merasakan jejak ini. Bahkan di perairan yang gelap gulita atau keruh di mana penglihatan tidak berguna. Dengan cara ini, mereka dapat melacak, mengejar, dan menangkap mangsa tanpa harus melihatnya. Kumis ini pada dasarnya berfungsi sebagai radar sentuh jarak dekat, memberikan mereka gambaran detail tentang apa yang terjadi di sekitar mereka di dunia bawah air. Ini adalah adaptasi sensorik yang luar biasa yang memungkinkan mereka menjadi pemburu yang sangat sukses. Fakta keempat, lapisan lemak tebal sebagai isolator dan cadangan energi. Untuk bertahan hidup di perairan yang suhunya bisa mendekati titik beku, anjing laut sangat bergantung pada lapisan lemak tebal di bawah kulit mereka yang disebut blubber. Lapisan ini bisa mencapai ketebalan beberapa inci dan memiliki dua fungsi utama yang vital. Pertama, ia adalah isolator termal yang sangat efektif. Seperti jaket selam alami, blubber mencegah panas tubuh yang berharga hilang ke air dingin di sekitarnya, memungkinkan anjing laut untuk menjaga suhu tubuh internal mereka tetap hangat dan stabil. Fungsi kedua adalah sebagai cadangan energi. Selama musim kawin atau saat mereka harus berpuasa di darat untuk waktu yang lama misalnya. Selama proses ganti kulit, anjing laut akan memetabolisme lemak di dalam blubber mereka untuk mendapatkan energi yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup. Semakin tebal lapisan blubber, semakin baik isolasi, dan semakin besar cadangan energi yang mereka miliki. Fakta kelima, tidur di darat dan di air dengan cara unik. Anjing laut memiliki cara tidur yang fleksibel, yang beradaptasi dengan kehidupan ganda mereka di darat dan di laut. Saat di darat, mereka dapat tidur nyenyak seperti mamalia darat lainnya. Namun, di dalam air, mereka telah mengembangkan teknik yang cerdik untuk beristirahat tanpa tenggelam atau menjadi mangsa. Beberapa spesies, seperti anjing laut pelabuhan, dapat tidur di bawah air di dasar laut. Secara berkala naik ke permukaan untuk bernapas, tanpa benar-benar bangun sepenuhnya, sebuah proses yang tampaknya otomatis. Spesies lain dapat tidur sambil mengapung di permukaan, seringkali dalam posisi vertikal, dengan hanya hidung mereka yang mencuat keluar dari air, sebuah perilaku yang dikenal sebagai bottling. Seperti lumba-lumba, mereka juga diyakini mampu melakukan tidur unihemisferik, di mana setengah dari otak mereka tidur, sementara setengah lainnya tetap waspada untuk mengawasi bahaya dan mengontrol pernapasan. Fakta keenam, siklus hidup yang terikat pada daratan. Meskipun mereka adalah penguasa lautan, anjing laut tetap terikat pada daratan atau es laut untuk beberapa aspek paling penting dalam siklus hidup mereka. Mereka harus kembali ke darat untuk 3 alasan utama: untuk beristirahat, untuk kawin, dan untuk melahirkan serta merawat anak-anak mereka. Tempat berkumpulnya anjing laut di darat ini disebut rookery atau howl outside. Selama musim kawin, tempat-tempat ini bisa menjadi sangat ramai dan bising, terutama pada spesies poligini seperti anjing laut gajah, di mana jantan-jantan dominan yang besar akan bertarung secara brutal untuk menguasai harem yang terdiri dari banyak betina. Setelah melahirkan, sang induk akan merawat anaknya di darat, menyusuinya dengan susu yang sangat kaya lemak yang memungkinkan sang anak untuk tumbuh dengan sangat cepat dan membangun lapisan blubber mereka sendiri
sebelum mereka siap untuk masuk ke laut. Fakta ketujuh, ganti kulit tahunan yang melelahkan. Seperti banyak hewan lainnya, anjing laut harus merontokkan bulu dan kulit luar mereka secara berkala. Namun, tidak seperti hewan lain yang mungkin melakukannya secara bertahap. Banyak spesies anjing laut sejati mengalami proses yang disebut ganti kulit katastropik. Selama periode ini, biasanya setahun sekali, mereka akan merontokkan seluruh lapisan epidermis dan bulu lama mereka sekaligus. Seringkali dalam bentuk lembaran-lembaran besar. Selama proses yang bisa memakan waktu beberapa minggu ini, mereka harus menghabiskan sebagian besar waktu mereka di darat karena aliran darah dialihkan ke kulit untuk membantu menumbuhkan lapisan baru yang membuat mereka sangat sulit untuk menjaga suhu tubuh tetap hangat di air dingin. Ganti kulit adalah periode yang sangat melelahkan dan membuat mereka rentan, di mana mereka seringkali berpuasa dan kehilangan banyak berat badan. Fakta ke-8, pentingnya es laut bagi banyak spesies. Bagi banyak spesies anjing laut, terutama yang hidup di Arktik dan Antartika, es laut bukanlah sekadar lanskap beku, itu adalah platform kehidupan yang esensial. Es laut yang stabil menyediakan tempat yang aman bagi mereka untuk beristirahat, menghindari predator laut seperti paus pembunuh. Ini adalah tempat pembibitan yang krusial, di mana mereka melahirkan dan merawat anak-anak mereka yang rentan. Beberapa spesies, seperti anjing laut bercincin, bahkan menggali gua salju di atas es untuk melindungi anak-anak mereka dari suhu yang membekukan dan predator seperti beruang kutub. Perubahan iklim dan hilangnya es laut secara cepat di kedua kutub menjadi ancaman eksistensial bagi spesies-spesies ini. Tanpa es laut, mereka kehilangan tempat untuk berkembang biak dan beristirahat, yang secara langsung mengancam kelangsungan hidup mereka. Fakta ke-9, komunikasi vokal yang beragam. Anjing laut adalah hewan yang sangat vokal, menggunakan berbagai macam suara untuk berkomunikasi baik di atas maupun di bawah air. Repertoar vokal mereka mencakup geraman, gonggongan, desisan, dan erangan. Jantan anjing laut gajah menghasilkan suara gemuruh yang dalam dan keras yang dapat terdengar dari jarak jauh untuk menegaskan dominasi mereka. Anjing laut Weddell di Antartika, di sisi lain, dikenal dengan panggilan bawah air mereka yang sangat aneh dan terdengar seperti suara dari dunia lain. Serangkaian siulan, kicauan, dan suara getar yang menyerupai efek suara fiksi ilmiah. Suara-suara ini digunakan untuk berbagai tujuan, termasuk mempertahankan wilayah, menarik pasangan, dan menjaga kontak antara induk dan anak. Setiap anak anjing laut memiliki panggilan unik yang memungkinkan ibunya untuk menemukannya di tengah keramaian dan kebisingan rookery. Fakta ke-10, hubungan kompleks dengan manusia dan konservasi. Hubungan antara anjing laut dan manusia telah menjadi hubungan yang panjang dan seringkali penuh gejolak. Selama berabad-abad, mereka diburu oleh masyarakat adat untuk diambil daging, lemak, dan kulitnya sebagai sumber daya vital di lingkungan yang keras. Namun, selama era perburuan komersial pada abad ke-18 dan ke-19, banyak populasi anjing laut diburu hingga hampir punah untuk diambil minyak dan bulunya. Untungnya, berkat undang-undang perlindungan internasional seperti Undang-Undang Perlindungan Mamalia Laut, banyak populasi yang hancur telah menunjukkan pemulihan yang luar biasa. Namun, mereka masih menghadapi ancaman modern seperti perubahan iklim, polusi laut, terjerat dalam alat tangkap ikan, dan persaingan untuk mendapatkan makanan dengan industri perikanan. Melindungi anjing laut berarti melindungi kesehatan ekosistem laut kutub dan pesisir yang rapuh, di mana mereka memainkan peran penting sebagai predator puncak. Wah, seru banget ya cerita kita kali ini. Terima kasih
sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ke channel YouTube Zona Pengetahuan Hewan supaya kamu nggak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya dari dunia hewan. Sampai jumpa di video selanjutnya ya.